Dalam sebuah organisasi, nanti kita mengenal ada pemimpin dan manajer. Apakah keduanya hal yang berbeda atau memang secara harfiah sesama saja? Simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali. Kita diskusi terkait dengan kepemimpinan. Kebetulan pada kali ini kita diskusi tentang pemimpin dan manajer dalam sebuah organisasi. Ketika Anda mungkin sedang berorganisasi atau di sebuah perusahaan mungkin, kita ketemu dengan istilah pemimpin, kemudian ada istilah manajer, bisa jadi ada juga istilah berikutnya supervisor dan seterusnya. Masing-masing mereka itu ternyata sebagai seorang pemimpin. Cuman kapasitas pemimpin, seorang manajer, sampai batas pada di mana, atau keduanya merupakan sinergitas dalam sebuah organisasi. Mari kita lihat. Dalam prosesnya, seorang pemimpin itu tidak lepas dari istilah juga dengan kepemimpinan. Dua hal yang mungkin sering kita dengar, ada pemimpin dan ada kepemimpinan. Apakah pemimpin dan kepemimpinan itu merupakan hal yang sama juga? Menurut beberapa ahli, perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan cukup jelas. Apakah perbedaan dari istilah dari kepemimpinan dan pemimpin? Simak penjelasan berikut ini. Nah, dari diskusi menurut beberapa ahli yang kita kemukakan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu lebih kepada kemampuan untuk berproses dari seseorang itu untuk dapat membawakan tujuan dari kelompok yang dipimpinnya. Sedangkan yang pemimpin adalah personnya atau orangnya, orang yang mampu membawa sebuah organisasi itu mencapai tujuannya, visinya, yang dibantu tentu oleh bawahannya. Nah, jadi kepemimpinan itu adalah entitas yang mengarahkan kerja para anggota pada organisasi itu untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan yang baik itu diyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya dalam organisasi itu agar dapat bersaing secara baik. Jadi itu konsep kepemimpinan. Sedangkan pemimpin itu adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi guna mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut. Pemimpin itu merujuk kepada personal atau individu, jadi sifatnya adalah kebendaan. Sementara kalau kepemimpinan tadi adalah sifat penerapan pengaruh oleh seorang anggota kelompok atau organisasi yang mendorong kelompok atau organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Selanjutnya kita diskusi terkait antara pemimpin dengan manajer, leader. Pemimpin secara dasarnya tadi kita sudah paparkan di depan bahwa pimpinan itu memiliki fungsi dasar mengarahkan dan menggerakkan seluruh bawahan untuk bergerak pada arah yang sama, yaitu tujuan, visi organisasi.
Sedangkan fungsi seorang manajer itu berkaitan dengan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan controlling. Jadi kalau seorang manajer itu dalam menjalankan fungsinya lebih sering memanfaatkan wewenang dan kekuasaan jabatan secara struktural yang memiliki kekuatan mengikat dengan dapat melakukan paksaan kepada bawahannya. Jadi konsep manajer itu lebih kepada organisasi yang sifatnya struktural dan biasanya diangkat dari atas. Beda dengan pemimpin, kalau pemimpin itu asalnya dari bawah, jadi ada dorongan dari bawah, dari karyawan, bawahan, untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin. Berbeda dengan manajer tadi. Manajer tadi diangkat biasanya melalui surat oleh seorang pemimpin. Dan kemudian manajer itu harus melakukan sesuatu dengan benar. Ada SOP di sebuah organisasi itu, maka manajer itu memastikan bahwa kegiatan dia itu berlangsung secara benar, dengan benar. Tapi kalau pemimpin menentukan mana yang benar. Jadi ibaratnya misalnya kalau ada sebuah organisasi ingin membeli suatu lahan misalnya, seorang leader itu pemimpin, dia menentukan mana lahan yang terbaik untuk organisasi tersebut. Tapi kalau seorang manajer membawa bawahannya, membawa sumber daya yang ada untuk mendapatkan lahan yang baik itu. Itu konsep dari seorang pemimpin dan manajer. Jadi secara perbedaan lagi, pemimpin itu dia harus mampu berinovasi, sedangkan manajer itu mampu mengelola. Sedangkan pemimpin itu tidak dapat dicetak, jadi jiwa pemimpin ini harusnya ada pada setiap orang. Bagaimana kita bisa melihat seorang pemimpin? Contoh misalnya begini, ketika ada sesi foto bersama misalnya, kan itu aturan duduk segala macam kan tidak teratur ya. Maka biasanya ada satu orang yang muncul gitu untuk mengatur ini kurang baik, ini nanti kalau di sini gambarnya kurang baik. Bahkan nanti kalau di situ ada manajernya, maaf Pak, Bapak sepertinya ke pinggir sedikit. Nah, itu contoh dari sifat-sifat pemimpin. Jadi memang dari bawaan dari dalamnya harus sudah ada. Pemimpin itu bisa menumbuhkan kepercayaan, sementara manajer itu mengandalkan controlling. Kemudian pemimpin itu perspektifnya jangka panjang, kalau manajer itu jangka pendek. Kemudian pemimpin itu melakukan hal yang benar, sedangkan manajer melakukan dengan benar. Pemimpin mengembangkan, manajer memelihara. Jadi konsep pemimpin dan manajer itu merupakan salah satu intisari atau sumber daya pokok dari setiap aktivitas yang terjadi di dalam suatu organisasi. Jadi kalau Anda seorang manajer, maka latihlah diri Anda menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau Anda seorang pemimpin, sekali-sekali turunlah ke bawah untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi di bawah. Karena kan pemimpin di atas, manajer yang diangkat oleh pemimpin. Kreativitas dan dinamika seorang pemimpin atau manajer itu dalam menjalankan wewenangnya sangat menentukan tujuan organisasi, tercapai atau tidak tercapai. Maka hal yang perlu ditekankan adalah bahwa tidak selamanya manajer itu kalau salah buruk gitu ya, dan pemimpin adalah baik. Jadi perlu ada kombinasi di antara keduanya sehingga organisasi yang dijalani dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Oke, mengapa pemimpin diperlukan? Jadi menurut Donald McGannon, seorang pemikir tentang kepemimpinan, pemimpin itu adalah aksi, bukan posisi. Berbeda dengan manajer tadi. Manajer itu posisi. Posisi yang diangkat oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi yang ditandai dengan surat biasanya. Makanya sifatnya struktural. Oke, mengapa pemimpin diperlukan? Karena masalah terbesar kita saat ini adalah orang merindukan seorang pemimpin.
Jadi orang merindukan untuk dipimpin, kira-kira begitu. Jadi mengapa pemimpin itu diperlukan? Untuk mencapai tujuan dari suatu kelompok tertentu. Kemudian pemimpin itu diperlukan bahwa untuk membawa sebuah organisasi atau kelompok maju dan beruntung. Kalau dia perusahaan, mungkin membawa perusahaan itu bisa bersaing dan mendapat untung yang besar, karena keuntungan dan daya saing itu menentukan fee yang akan didapat oleh karyawan dalam sebuah perusahaan. Kemudian bisa jadi pemimpin itu mempersatukan antara anggota kelompok tertentu. Contoh sederhananya begini, di sebuah organisasi itu kan ada divisi, kan begitu ya. Ada divisi marketing, ada divisi lead bank dan seterusnya. Sosok manajer itu berbeda. Manajer itu kan ada manajer pemasaran, ada manajer produksi. Jadi yang mengatur itu, mempersatukan semua itu adalah sosok seorang pemimpin. Anda bisa bayangkan sebuah perusahaan misalnya, antara pemasaran dan produksi nggak sinkron gitu. Ini barang sangat banyak diperlukan oleh masyarakat, tapi produksi menanggapnya berbeda gitu. Maka tidak ada kesinkronan dari sebuah perusahaan itu antara produksi dengan pemasaran. Maka seorang pemimpin harus melihat itu. Termasuk nanti di dalamnya adalah pemimpin itu diperlukan untuk mengatasi konflik, baik dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu. Uh, Bagi mahasiswa nih bagaimana gitu ya? Bagaimana proses belajar menjadi pemimpin untuk para mahasiswa? Yakinkan bahwa kepada diri Anda sebagai mahasiswa milenial, bakat bawaan atau tidak berbakat menjadi seorang pemimpin itu bukan kendala. Karena saat ini kita tidak bicara kendala. Tapi apa yang penting adalah kemauan. Kemauan, niat, tekad, dan segera berbuat. Kalau sudah tidak punya kemauan, maka otomatis tekadnya pun tidak ada. Jadi bukan kendala yang dihadapi, tapi kemauan. Kemudian bagaimana selanjutnya prosesnya untuk menjadi seorang pemimpin? Berusaha untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan, dengan cara bergaul untuk hal-hal yang positif dan produktif. Boleh pilih-pilih kawan, cari kawan yang senang diskusi, belajar ke arah yang baik. Kemudian masuk ke dalam organisasi dan menjadi anggota aktif. Silahkan di kampus ada berbagai organisasi kemahasiswaan, baik sifatnya keagamaan, kedaerahan, atau yang lainnya. Silakan Anda masuk berorganisasi, karena disitulah penempaan jiwa-jiwa kepemimpinan itu dilakukan. Kalau hanya datang, kuliah, pulang, itu menjadi sesuatu hal yang kurang pas ya, menjadi seorang pemimpin. Karena mahasiswa itu kan calon-calon pemimpin masa depan. Jadi kalau tidak dipupuk mulai dari sekarang, jiwa kepemimpinan itu diasah mulai sekarang, maka Anda bisa bayangkan pemimpin kita di masa yang akan datang seperti apa. Kemudian manfaatkan setiap peluang untuk mendapatkan pengalaman dalam memimpin. Contoh paling kecil adalah kalau kerja kelompok misalnya. Anda manfaatkan itu untuk memimpin kelompok Anda itu. Sehingga tujuan dari pengerjaan tugas itu selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang diharuskan. Itu contoh paling kecil dari belajar pemimpin bagi seorang mahasiswa. Terus apa bekalnya? Kita hidup tentu punya visi ya. Gitu juga dengan seorang pemimpin. Harus punya visi, punya gairah, punya integritas. Integritas itu kejujuran, kedewasaan, mampu berpikir. Tentu dia harus memimpin dirinya sendiri dulu gitu ya. Kemudian harus ada keberanian dan rasa ingin tahu. Itu mungkin bekal menjadi seorang pemimpin. Maka nanti kalau sudah bekal itu dapat, sudah terasa dengan baik, maka muncullah pemimpin ideal yang didambakan. Jadi sosok pemimpin itu panutan. Artinya
dia contoh bagi bawahannya, pengayom yang dapat menimbulkan rasa aman bagi anggotanya. Kemudian bersikap tuturi handayani, yaitu aktif, kreatif, dan menemukan motivasi bagi anggota kelompoknya. Maka ketika Anda menjadi seorang pemimpin dan sudah berada pada posisi itu, maka seorang pemimpin yang baik dan berjiwa besar. Jangan serakah, munafik, dan menghambat pertumbuhan orang lain misalnya. Jadi like dan dislike itu dihapus kalau Anda menjadi seorang pemimpin. Serahkan sesuatu kepada ahlinya, maka organisasi yang Anda pimpin mudah-mudahan bisa sesuai dengan visi dan tujuan Anda. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan dalam memimpin. Misalnya tidak bisa membangun network teamwork yang baik. Karena bekal pemimpinnya itu sudah tidak ada gitu ya. Kemudian hanya ingin dilayani. Jangan ketika Anda menjadi pemimpin seolah-olah Anda harus dilayani, bukan begitu ya. Harus timbal balik seperti itu. Maka konsep-konsep kegagalan dalam memimpin itu Anda bisa lihat dan itu bisa dihindarkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, untuk menjadi seorang manajer yang baik. Maka tanya diri Anda sekarang sudah punya sosok pemimpin, sosok manajer dalam diri Anda. Kalau belum, silahkan diasah, silahkan digali, silahkan ditempa, mumpung waktu masih ada. Gunakan waktu yang ada untuk itu semua. Terima kasih diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar.